It's me again, Glenn Prasetya, dan kalian balik lagi nonton YouTube channel Glenn Prasetya. Di sini sudah ada sebuah lighting equipment yang akan gue unboxing dan gue review hari ini. Stay tuned. Ini adalah Colbor CL100 Video Light. Jadi ini adalah sebuah lighting LED yang bisa kita gunakan untuk video shoot. Dan gue udah dikirim ini sebenarnya cukup lama, cuman memang baru sempet gue review di video YouTube kali ini. Karena menurut gue cukup menarik. Kenapa? Mari kita lihat aja. Jadi ini boxnya, kita akan buka sekarang. Kita akan lihat. Kalau kita lihat untuk sebuah lampu lighting cukup compact ya guys. Jadi dari boxnya aja cuman segini doang. Nah lihat guys, ada tasnya juga. Jadi memang Colbor ini gue dikirim dari, kalau nggak salah dari China. Mereka memang kepingin kita untuk mencoba dan kasih review mengenai produk ini sendiri. Dikirimnya cukup safe karena ada casing boxnya ini dan ini ada sponsnya semua. Jadi untuk traveling menurut gue cukup nyaman karena pada saat kita mau traveling kita tinggal bawa dengan kemasan ini aja udah cukup aman. Bisa dibawa naik pesawat pun. Ini unit lampunya guys. Kita lihat kecil banget sih untuk sebuah lighting untuk syuting di bawah ini cukup kecil. Kita lihat, ini ada buku tunjuknya. Kemudian ini adalah we call it adapter untuk lampunya. Dan ini kabel powernya. Ada remote-nya juga, jadi memang bisa difungsikan dengan remote. Ada strap. Strapnya ini most likely untuk tasnya. Kalau kita lihat di samping emang ada kaitannya. Jadi memang sangat bisa dibawa-bawa ya guys. Oke, ini adalah, ini tuas untuk di sampingnya. Dan dapat juga standar zoomnya atau standar reflektornya. Kalau kita lihat, dia ini menggunakan mounting bowen. Jadi bisa kita gunakan aksesoris lighting dari bowen. Jadi kita bisa menghasilkan kreativitas lighting menggunakan aksesoris lighting gue yang dari foto, gue pakai ke sini itu sangat possible. Jadi hasilnya akan sama, tapi bedanya adalah untuk penggunaan foto video. Nah kita lihat, ini bentuknya sangat compact ya guys. Terus nggak terlalu macem-macem, enteng, cukup enteng. Dan di belakang ada tombol-tombolnya. Kalau kita lihat pengoperasannya akan sangat simple karena cuma ada 4 tombol sama 1 tuas yang bisa diputar. That's it. Kemudian ini ada source powernya dan tinggal kita pasang. Oke, jadi seperti yang kalian lihat ini adalah LED light dan bisa nggak ya sebenarnya LED buat foto? Possible aja tapi ISO lu harus tinggi banget. Jadi kalau gue prefer menggunakan natural light aja beneran, matahari misalnya. Kalau untuk video seperti ini, gue memang akan khusus untuk menggunakan video. Mari kita bahas function dari Colbor CL100 ini. Oke, ini di sini ada manual booknya, user manualnya. Dan ya, most likely dia ngebahas function-functionnya. Tapi kita akan langsung coba juga abis ini. Sambil sedikit gue bahas aja, di sini ada remote controlnya dan bisa di pairing. Kemudian dia memiliki color temperature range dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Nanti kita akan lihat, kita bisa ubah Kelvinnya dari dingin menjadi panas dan sebaliknya. Kemudian powernya adalah 100 watt constant power, jadi nggak gede. Tapi yang seperti kita tahu, it's not like flash, jadi bukan cahaya yang cukup gede untuk nangkep dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi cukup oke untuk digunakan sebagai video, apalagi untuk tambah-tambahan. Kemudian body material dari ABS dan lightweight-nya cuma 1,1 kilo dengan light dimension 202 mm x 116 x 117 mm. Jadi termasuk compact untuk kita bawa kemana-mana. Nah, jadi kalau kita lihat cuman ada 4 tombol yang cukup simple, kemudian ada 1 knob yang bisa kita putar-putar. Kita akan mulai dari yang paling kiri. Ini adalah on and off. Seperti yang kita lihat, ini adalah cuman untuk tombol nyalain dan matiin aja. Cukup simple. Tuh. 1 push, kemudian dia udah nyala. And off again. So as simple as that. Di sebelah kanannya ada yang namanya mode dan turbo. Kita bisa coba. Mode ini akan memberikan efek lighting untuk penggunaan video. Jadi memang dari awal gue bilang ini adalah lampu video karena efek-efeknya itu memang digunakan untuk videografi sih menurut gue. Nah kita coba, yang pertama adalah kita pencet sekali. Candle, jadi dia otomatis jadi lebih warm. Terus efeknya seperti candle.
sih. Ada pendaran-pendarannya kayak lilin. Jadi kalau teman-teman lagi mau bikin efek candle itu bisa menggunakan efek ini, dan dia cenderung low ya, lightnya nggak terlalu kenceng. Ini bonfire. Bonfire ini seperti api unggun. Jadi kalau kita lihat nanti dia nggak steady terus, dia akan sedikit bergerak. Nah kita tunggu sih. Tuh. Jadi efeknya memang kita kayak lagi kena pencahayaan yang api unggun itu, dan powernya pun bisa kita adjust. Dari semua mode tersebut, power bisa kita adjust dari 30 sampai 100, 100 yang paling kenceng. Kita lihat efeknya ini memang seperti bonfire. Tuh, mati nyala. Kemudian kita berubah ke breathing, Kelvinnya menjadi lebih dingin, dan dia ini meredup kenceng, kemudian redup lagi, kenceng, kemudian redup lagi, seperti ritme nafas gitu kalau kita lihat. Sama, ini juga bisa kita atur. Kita ganti ke mode selanjutnya, faulty bulb. Jujur gue nggak terlalu ngerti kalau faulty bulb ini apa, kayak lampu rusak ya guys. Jadi ini tadi nyala terus tiba-tiba mati gitu, terus tiba-tiba nyala lagi tapi nggak benar gitu. Jadi mungkin ya some kind of effect yang memang dibutuhkan mungkin. Let's go, let's try another one. Mari kita pencet mode lagi. Nah, this one is flash. Seperti yang teman-teman lihat, ini seperti kayak efek flash. Jadi kalau kita mau bikin flashlight effect pada saat video syuting, bisa menggunakan ini. Oke, kita ganti lagi. Ini lightning, jadi lebih mirip sama petir. Nah, kalau kita lihat kenceng, kemudian ada redup-redupnya, kemudian nyala lagi gitu. Jadi dia immediate lightning atau petir. Oke, kita pencet lagi, udah kembali ke mode normalnya. Nah, mode normal di sini ada yang namanya turbo juga di bawahnya. Kita pencet, kalau turbo ini kita harus pencet sekitar kayak 3 detik gitu. Kita akan merasakan si lightning ini akan lebih cerah terang, tapi dia cuma bisa bertahan selama 60 detik saja. Jadi memang untuk kebutuhan misalnya kalian lagi bikin product shot dan butuh itu lebih cerah, lebih terang. Nah, kalian bisa pencet turbo ini. Kita coba pencet 3 detik, dia akan naik jadi sampai 120 powernya. Nah, di sisi kanan itu ada yang namanya group. Kalau kita pencet group, ini nanti bisa kita pairing bersama remote dan unit lampu yang lain, di mana kita bisa atur semuanya menggunakan remote. Jadi powernya bisa kita adjust sama, dari jauh kita bisa operasikan. Nah, itu fungsi dari group tadi. Ini Bluetooth-nya nyala, nanti dari situ kita bisa pairing dengan unit yang lain dan remote-nya juga. Yang paling kanan ini ada fan, otomatis di sebuah lampu pasti harus ada fan-nya. Dan kalau kita lihat ini ada indikasi fan di kiri atas, ini ada tulisannya smart. Jadi memang saat ini function fan-nya smart, dia akan ngatur kalau misalnya dia terlalu panas, otomatis dia akan meningkatkan fan-nya lagi, dan otomatis itu akan lebih kedengaran suaranya. Tapi buat gue ini termasuk nggak kedengaran sih suaranya, nggak ganggu. Jadi kalau kita pakai buat syuting sangat nyaman karena tidak ada suaranya. Jadi ini sekarang lagi function yang smart, dan kebetulan memang belum terlalu lama kita pakai. Anyhow, kalau kita pencet, dia bisa berubah menjadi quiet. Kalau quiet, otomatis powernya akan diturunin, tapi suaranya lebih tidak ada. Gitu. Padahal yang normal aja tadi menurut gua nggak terlalu sih. Tapi mungkin memang kita masih belum syuting terlalu panjang juga. But anyhow, ini akan sangat membantu buat teman-teman yang bikin video karena merekam suara sangat penting. Jadi suara fan dari lampu itu bisa ganggu. Nah, yang terakhir gua akan mau bahas knob yang ada di tengah. Jadi kalau knob di tengah, seperti yang teman-teman lihat, kita bisa kecilin, kita bisa kencengin. Otomatis ini adalah untuk powernya, dari 0 sampai 100. Nah, selain itu, kita bisa tekan juga, ini akan berubah menjadi Kelvinnya. Kita bisa atur temperatur lightningnya dari dingin sampai menjadi panas. Jadi ngaruhnya itu adalah kalau di kamera kita nanti akan cenderung lebih kuning atau cenderung lebih biru. Nah, kita lihat, sekarang ini berada di 6500, mari kita turunkan. Angkanya makin kita turunkan, makin dia semakin warm. Jadi nanti akan balik ke kebutuhan teman-teman pada saat menggunakan video. Ini dari mulai 2700, kita akan bikin dia semakin dingin menuju ke 6500 Kelvin. Nah, jadi kalau kita lihat beda banget dari warm tadi ke dingin. Jadi dari 2700 sampai 6500 Kelvin. Jadi ini fungsinya knob yang tengah, kita bisa atur temperaturnya. Nanti itu bisa sangat berguna untuk white balance, berguna untuk menentukan skin tone atau overall mood.
Jadi dari situ kita bisa ulik lagi kreativitasnya. Oke, itu tadi sedikit review gue bersama lighting Colbor CL100. Jadi ini memang bukan lighting yang baru, gue udah punya ini dari I think pertengahan tahun inilah ya, itu dikirimin dari China dan udah gue coba beberapa kali untuk syuting, termasuk hari ini syuting kita menggunakan Colbor CL100. Jadi gue punya 2 unit dan satu ini lagi kita pasang di atas di sini sebagai main light untuk menerangin gue saat ini. Jadi kita lihat this is good enough, the quality is good enough untuk syuting video. Dan in my honest opinion, gue suka sizing dan beratnya karena sangat compact, datang dengan box yang ada softcase di dalamnya. Jadi ini sangat aman untuk teman-teman videographer yang harus syuting ke lokasi-lokasi. Jadi dibawa-bawa sangat nyaman dan nggak berat. Kemudian udah include di dalamnya ada standar reflektornya masuk ke dalam kemasan ini. Cuman segini doang guys. Terus enteng juga, cuman 1,1 kilo. Nah, pricing wise kalau gue cek hari ini gue cek di e-commerce harganya Rp1.999.000, which is cukup affordable lah untuk lampu video. Untuk teman-teman yang mau investing, kalian bisa pertimbangkan ini. Harganya mirip-mirip dengan brand-brand yang sebelah-sebelah yang lain-lain, tapi in my honest opinion, I like the size, compact, mudah untuk dibawa kemana-mana. Terus powernya juga cukup oke, meskipun 100 watt, tapi seperti yang teman-teman lihat, gue menggunakan video ini sebagai main light pun cukup oke. Jadi buat teman-teman yang harus ke lokasi, kebutuh lighting tambahan untuk menerangi talent atau orang yang kalian liput, ini akan sangat membantu. Selanjutnya yang gue suka dari Colbor ini, dia menggunakan mounting bowen. Mounting bowen ini banyak banget digunakan di studio gue. Saat ini gue lagi di ruang Nara dan semua aksesoris kita tuh kebetulan menggunakan bowen. Jadi kalau gue mau bikin video di sini, gue tinggal pakai si Colbor ini dan gue bisa pakai aksesoris yang gue mau. Mau dari Okta, softbox, kayak sekarang di main light gue kita menggunakan Okta yang cukup besar. Ya ini dengan Colbor yang cukup kecil ini. Jadi udah bisa kepake. Jadi sangat kompatibel dengan semua mounting bowen. Jadi efek-efek yang mau kalian hasilkan, kreativitas yang mau kalian tuju, kalian bisa ganti dengan mounting bowen tersebut. Ini sangat membantu banget guys. Oke, that's it. Thank you for watching this video. Buat teman-teman yang baru nemuin video ini dan belum subscribe, please do subscribe. Buat teman-teman yang merasa video ini berguna dan inspiratif, boleh share ke teman-teman yang lain. Also, please do share konten apa lagi yang harus gue bikin. Apakah gue harus bikin foto review lagi bersama teman-teman, membahas foto kalian lagi, atau tips fotografi lebih banyak lagi, ataukah kita mau review gadget atau review peralatan fotografi lainnya? Please write in the comment below and I'll see you guys in the next video. Bye!